Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neca Yanti. Saya dari semester 5, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Baik, di video ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang manajemen risiko perbankan syariah serta kebijakan pemerintah terkait risiko pada masa COVID-19. Apa itu resiko dan manajemen resiko? Resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Manajemen resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Menurut POJK nomor 65 atau POJK nomor 3 tahun 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Karakteristik manajemen risiko pada perbankan syariah. Manajemen risiko pada perbankan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, how to measure, melainkan pada apa yang dinilai, what to measure. Jenis-jenis risiko pada perbankan syariah. Penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Terdapat 10 risiko yang harus dikelola bank. Ke-10 risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Pasal 23 PBI 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang pertama ada risiko pembiayaan atau risiko kredit. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai. Contoh, nasabah A mengambil KPR dari Bank B dengan skema murabahah berjangka waktu 25 tahun. Pada tahun pertama sampai tahun keempat, nasabah tersebut masih lancar dalam membayar angsuran. Pada tahun ke-6, nasabah di PHK dari perusahaannya. Atas kejadian itu, Bank B berpotensi menghadapi resiko kredit karena nasabah tidak memiliki pendapatan lagi untuk membayar angsuran rumah yang sudah dinikmatinya. Yang kedua ada resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko kerugian yang terjadi pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Contohnya ada dua. Yang pertama, bank melakukan aktivitas trading atau jual beli surat berharga. Yang kedua, bank membeli suku negara dengan kupon tetap, di mana harga pasar obligasi akan turun apabila imbal hasil pasar meningkat. Yang ketiga ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagungkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Contoh, sebuah bank banyak memberikan kredit jangka panjang kepada debiturnya dengan sumber dana yang didominasi deposito lembaga 1 tahun. Dengan struktur neraca mismatch maturity tersebut, bank tersebut berpotensi menghadapi resiko likuiditas.
Yang keempat, ada resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai. Kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada beberapa contoh. Yang pertama, pemalsuan biljet deposito oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan pembiayaan. Yang kedua, kesalahan postingan uang masuk karena pegawai yang ditunjuk kurang berpengalaman. Yang ketiga, terjadi bencana alam berupa banjir besar, sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal. Yang keempat, kejahatan keuangan seperti fraud yang sering dilakukan oleh pihak luar yang bekerja sama dengan pegawai bank. Yang kelima, ada resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Resiko hukum timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Contoh, Bank H tidak melakukan legal meeting dengan baik ketika memberikan kredit modal kerja kepada PTA, terutama verifikasi atas pengesahan Kementerian Hukum dan HAM atas perubahan anggaran dasar PTA. Di kemudian hari, ternyata pengurus PTA telah memalsukan pengesahan anggaran dasar PTA. Perbuatan pengurus PTA tersebut telah menyebabkan Bank H berpotensi mengalami resiko hukum. Yang keenam, ada resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Resiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif. Contoh, mesin ATM Bank A sering mengalami offline, sehingga membuat kecewa nasabahnya setiap kali melakukan transaksi pada mesin ATM Bank A. Nasabah melampiaskan rasa kekecewaannya melalui kontak pembaca di harian nasional. Atas pemberitaan itu, maka nasabah tersebut telah mengakibatkan Bank A berpotensi menghadapi resiko reputasi. Yang ketujuh, ada resiko strategik. Resiko strategik adalah resiko yang disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Indikasi dalam risiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik target keuangan maupun non-keuangan. Contoh, pada rencana bisnis Bank A tercantum rencana launching layanan internet banking dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya. Namun, layanan tersebut tidak diikuti peningkatan kapasitas core banking system sehingga sering terjadi kegagalan transaksi pada internet bankingnya. Atas ketidakpastian infrastruktur Bank A, maka Bank A rentan terhadap resiko strategis. Yang kedelapan, ada resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan adalah resiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal. Contoh, ketentuan giro wajib minimum, net open position, not performing financing, dan batas maksimum pemberian pembiayaan. Lalu, ketentuan dalam penyediaan produk, ketentuan dalam pemberian pembiayaan, ketentuan dalam pelaporan baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia, maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya. Yang kesembilan, ada resiko imbal hasil.
Resiko imbal hasil adalah resiko yang terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Resiko imbal hasil timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank atau faktor eksternal seperti naiknya return atau imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tersebut dapat memicu perpindahan dana nasabah dari bank kepada bank lain. Contoh, bank memberikan imbal hasil dana yang lebih kecil dibandingkan dengan bulan lalu akibat beberapa debiturnya mengalami penurunan kualitas pembiayaan. Bank mengambil kebijakan untuk meningkatkan tingkat imbal hasil guna mempertahankan nasabah deposan besar yang berpotensi kepada bank lain. Yang ke-10 ada resiko investasi. Resiko investasi adalah resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing. Contoh yang pertama, bank menderita kerugian atas fasilitas pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada suatu nasabah yang bergerak di bidang usaha tekstil. Contoh yang kedua, bank menderita kerugian akibat nasabah yang bergerak di bidang usaha pertambangan batubara mengalami penurunan omset penjualan dalam beberapa bulan terakhir. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah. Penerapan manajemen risiko pada bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha, serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi, produk atau jasa jaringan usaha. Sementara itu, kemampuan bank meliputi kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya manusia. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko itu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, lalu risiko dari produk dan kegiatan usaha. Yang kedua, pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Lalu, penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Lalu yang ketiga, pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko,
Lalu penyempurnaan proses pelaporan apabila terhadap perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Yang keempat, ada pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan keberlangsungan bank. Kualitas penerapan manajemen risiko ada 4, meliputi yang pertama, tata kelola risiko atau risk governance. Tata kelola risiko ini mencakup pengawasan aktif, dewan komisaris, dan direksi serta risk appetite. Yang kedua ada kerangka manajemen risiko atau disebut risk management framework. Kerangka manajemen risiko ini meliputi kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, ada kecukupan proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko terdiri atas proses identifikasi, penilaian, pengendalian, serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat, ada sistem pengendalian internal menyeluruh. Pentingnya penerapan manajemen risiko. Penerapan sistem manajemen risiko pada perbankan syariah sangat diperlukan, baik untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan. Misalnya, kecukupan modal untuk meningkatkan kapasitas, posisi tawar, dan reputasinya dalam menggait nasabah. Manajemen risiko sangat penting bagi stabilitas perbankan. Hal ini karena bisnis perbankan erat kaitannya dengan risiko dalam kegiatannya, baik menghadapi berbagai risiko seperti risiko likuiditas, kredit, hukum, strategik, dan lain-lain. Manajemen risiko yang baik bagi bank akan bisa memastikan bank akan selamat dari kehancuran jika keadaan terburuk terjadi. Beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus diterapkan di perbankan syariah ada 4, yakni yang pertama, karena bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah, sehingga risiko tidak mungkin tidak ada. Yang kedua, dengan mengetahui risiko, maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah yang bermasalah. Yang ketiga, dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan yang merupakan fungsi yang sangat penting dalam aktivitas operasional. Yang keempat, faktor sejarah krisis perbankan nasional. Penerapan manajemen risiko pada perbankan mempunyai sasaran agar setiap potensi kerugian yang akan datang dapat diidentifikasi oleh manajemen sebelum transaksi atau saat pemberian pembiayaan dilakukan. Selanjutnya, kebijakan pemerintah untuk mengatasi risiko perbankan syariah pada masa COVID-19. Akibat hadirnya COVID-19 di Indonesia, menyebabkan aktivitas ekonomi berkurang secara signifikan, khususnya dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB sejak 10 April 2020. Pandemi COVID-19 ini berimbas langsung terhadap aktivitas sektorial sehingga turut berdampak pada kinerja perbankan syariah yang kegiatan operasionalnya bertumpu pada sektorial. Kepala Divisi Perbankan Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
Yosita Nurwidianti mengungkapkan dampaknya antara lain terjadi peningkatan resiko likuiditas pada perbankan syariah, penurunan kualitas aset keuangan baik pembiayaan maupun surat berharga, serta peningkatan non-performing financing (NPF) yang umumnya terjadi pada sektor UMKM yang dibiayai, lalu berdampak pada ekspansi bisnis yang sulit seiring dengan perlambatan ekonomi. Kondisi ini membuat perbankan mengalami 3 resiko besar, yakni kredit macet, resiko pasar, dan resiko likuiditas. Akibat banyaknya dampak yang terjadi serta resiko yang dialami, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi resiko perbankan syariah pada masa COVID-19 ini sebagai berikut. Yang pertama, di mana pemerintah melalui OJK mengeluarkan aturan mengenai restrukturisasi dan rescheduling untuk nasabah yang terdampak langsung COVID-19, baik itu nasabah UMKM maupun non-UMKM, dengan pembiayaan di bawah 10 miliar dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, mengenai konversi atau spin-off usaha unit syariah. Sejauh ini, OJK belum mengkonfirmasi keputusan memilih konversi atau spin-off usaha unit syariah. Namun, KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, telah berupaya berkomunikasi dengan OJK untuk diadakannya relaksasi aturan baik perihal penundaan ataupun pembatalan hal tersebut. Strategi-strategi paling ampuh yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah saat di tengah COVID-19 adalah: yang pertama, perbankan syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan. Yang kedua, perbankan syariah harus lebih meningkatkan internet banking dalam mempermudah transaksi. Yang ketiga, perbankan syariah harus mendampingi nasabah UMKM agar dapat meminimalisir resiko di masa yang akan datang. Yang keempat, perbankan syariah harus mengedepankan digital banking untuk menjual produk-produknya. Manajemen risiko sangatlah penting di Indonesia dan harus dimiliki oleh semua unit usaha, terlebih perbankan syariah. Pentingnya menjalankan manajemen risiko dengan baik, efektif, dan efisien adalah agar dapat mengambil langkah-langkah untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak pasti seperti krisis dan hal-hal lainnya yang menyebabkan kerusakan. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan mengenai manajemen risiko pada perbankan syariah serta kebijakan pemerintah terkait risiko pada masa COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.